Wah, luar biasa kan? Bener ya? Pas banget ya tadi kenapa Pak Anies langsung kontaknya Pak Sony gitu ya. Saya pernah melihat ya ada asisten imam itu wanita, ibu-ibu ya. Tuh. Kenapa sih saya lihat di Kristus Raja kok nggak ada cowok semua gitu loh. Luar biasa. Saya sampai kaget loh. Ini lagi live tiba-tiba ada umat nyelonong masuk pengen daftar AI, luar biasa. Hai Sobat Kris Cross. Kali ini di episode Kris Cross Spesial Asisten Imam, tim survei akan jalan-jalan ke tempat umat paroki Kristus Raja untuk cross check langsung apa itu asisten imam dan bagaimana tugasnya. Kira-kira mereka pada ngerti nggak ya? Yuk kita cek. Permisi Bu, Ya? saya mau tanya. Misi Kak, Oh iya, ini aku ada 2 pertanyaan. Kak mau nanya ini. Tahu nggak siapa yang membantu imam dalam membagikan hostia? ya minimal. Asisten imam Ya itu, minimal. yang membantu imam. Oh iya, itu asisten imam. Ayo Ini kira-kira Ibu tahu nggak tugas dari A itu apa aja, Bu? Membagikan romo. Membagikan membantu romo. Dek. Bentar, Dek. Dek, mau tanya. Tahu nggak petugas yang membantu Romo di dalam membagikan komuni namanya apa ya? Tugas asisten imam itu apa aja ya Bu? membagi komuni waktu di gereja sama itu membantu seperti di kematian itu. Penutupan peti, pemberangkatan jenazah seperti itu. Shalom Sobat Kris Cross dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Okta akan menemani Anda semuanya dalam Kristus Raja Cross Check. Baik, secara spesial di episode kali 2 yang ke saat ini ya. Di episode kedua ini di sebelah saya ya, ini sudah ada properti yang terpampang di sini. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa? Ya kan? Nah, kayaknya saya familiar deh sama baju di sebelah saya. Ya, secara spesial hari ini kita akan membahas apa itu asisten imam. Bagaimana fungsinya dan bagaimana syarat dan ketentuannya dan tentunya bagaimana mereka berkarya. Dan pastinya saya tidak sendiri, sudah ada hadir di sini narasumber yang siap berbagi informasi untuk Sobat Kris Cross semuanya. Dan pastinya karena ini edisinya adalah cross check. Nah, tentunya tim kreatif dan juga tim survei dari Kris Cross sudah melakukan cross check langsung ke umat paroki Kristus Raja tentang apa itu asisten imam. Nah, saat ini kita akan cross check langsung ke narasumbernya. Betul nggak sih kira-kira? Langsung saja tim kreatif sudah kita hadirkan. Narasumber kita ada di mana ini? Oke, langsung sudah hadir di sini. Oke. Selamat datang Pak Andi. Oke, apa kabar Pak? Luar biasa. Boleh saya halo ke kamera Pak Andi? Waduh, asik banget. Boleh dipakai headphone-nya Pak? Oke, Asik. Waduh, asik. Waduh. Kali pertama Pak Andi? baru pertama kali. Baru pertama kali. Oke, cooling down dulu, jangan terlalu tegang ya Pak. Oke, siap. Baik Pak Andi. Oke, tentunya tidak semua umat paroki Kristus Raja familiar siapa sih di sebelahnya Mbak Okta ini gitu ya. Tapi untuk beberapa yang sudah sering ke gereja, aku ngerti kok Bapak ini, aku sering ketemu. Aku kalau misa pasti ketemu sama Pak Andi. Nah, boleh dong Pak disapa Sobat Kris Cross yang ada di sana dan memperkenalkan diri siapa sih Pak Andi Halim ini. Dipersilakan Pak. Baik, nama saya Yohanes Andi Halim Linggo. Saya beralamat di Damosada Utara Gang 1 nomor 27, termasuk wilayah H
Oh, masuknya wilayah H ya. Nah, Lingkungan oke. H2. Asik, lebih jelas. H2 aja kalau anda nyari Pak Andi di lingkungan H2 ya. Oke Pak Andi. Cukup itu aja Pak? Cukup itu aja. Nah, Pak Andi sendiri dengar-dengar saya tahu tidak hanya seorang asisten imam aja, tapi juga seorang koordinatornya. Betul. Waduh, luar biasa. Udah berapa lama Pak jadi koordinatornya? Saya Ani? sudah 2 periode, Bu. 2 periode, 1 periodenya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, berarti ini sudah tahun ke-6 atau tahun ke-7 Pak? Tahun ke-6 diperpanjang lagi oleh Keuskupan untuk tahun ini. Waduh, luar biasa. Jadi nanti berpanjang lagi sampai 3 tahun lagi nih rencananya. Kita lihat dari Keuskupan. Oh gitu, ngikut ya. Oke, baik. Oke. Pak Andi, ini tentunya ya banyak sekali dari umat termasuk saya. Taunya kalau asisten imam kan di di panti imam aja. Betul. Melayani romo. Tapi kalau sering kita lihat kembali ke lingkungan, kembali ke wilayah, kok ada AI juga di sana. Nah, kira-kira Pak, boleh dong di-share ke kita semua mungkin dengan yang secara umum biar anak-anak muda ini juga lebih paham apa sih tugas dari AI itu Pak Andi? Baik, Mbak Okta. Kita ini sebenarnya umat dari lingkungan sendiri yang direkrutmen oleh paroki untuk membantu kegiatan romo. Nah, ini dulu nih yang perlu dicatat ya. Umat dari lingkungan ini Betul. sendiri ya, yang direkrut untuk bisa membantu tugasnya Betul. romo. Nah, jadi berangkatnya dari lingkungan dulu Dari nih. lingkungan Oke, dulu. itu ya dicatat. Oke, berikutnya Pak. Setelah nanti kita direkrut, kemudian kita akan diberi pelatihan-pelatihan dan pemahaman untuk membantu tugas-tugas dari romo. Oh, Seperti membantu itu. tugas-tugas dari romo. Baik. Oke. Ya, salah satunya adalah membagikan komuni Oke, membagikan komuni. Oke. waktu misa. Yes. Kemudian mengirimkan komuni untuk orang sakit di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Nah, Oke. kemudian untuk seputar kematian itu kita akan membantu acara tutup peti dan pemakaman. Tutup peti include juga sama pemakamannya. Ya, itu Oke. biasanya umat memilih. Kalau misalnya tutup petinya sama romo, pemakamannya sama asisten imam. Oh gitu. Ya. Kalau dua-duanya itu nggak Nggak boleh bisa. ya, nggak bisa. Nggak Harus bisa. salah satu. Harus Kalau salah satu. kalau tutup petinya AI, pemakamannya romo. Nanti Betul. kalau tutup petinya romo, pemakamannya AI. Betul. Nah, ini Karena sebenarnya intinya kita adalah membantu tugas romo. yes. Oke, Seperti itu. bukan menggantikan ya, Bukan tapi menggantikan, membantu tugas membantu romo. tugas romo. Nah, menariknya adalah yang untuk pelayanan orang sakit ini tidak hanya di rumah sakit memungkinkan nggak Pak Andi? Memungkinkan, tapi selama pandemi kita tidak diizinkan untuk memberikan komuni ke rumah sakit Oke. karena mengingat resiko yang lebih besar akan yang ditanggung oleh para asisten imam ini. Oh Itu siap. dampaknya seperti Dampaknya seperti itu ya, luar biasa. Nah, ini saya lebih ingin menarik lagi yang perihal mengenai kematian nih. Ya. Nah, karena kematian itu selalu identiknya, oh kalau kematian ini spesialnya AI yang ini nih. Nah, itu kenapa seperti itu Pak? Nah, kayaknya Pak Andi juga udah 2 kali periode, bahkan ini mau yang ketiga. Nah, Pak Andi udah senyum, kayaknya udah tahu jawabannya nih. itu. Karena gini Bu, kita ini rata-rata kan memang orang awam Yes. yang direkrut oleh paroki untuk membantu kegiatan atau aktivitas dari romo. Nah, kita ini sebenarnya juga sudah punya pekerjaan masing-masing. Nah, dari teman-teman ini juga ada yang istilahnya pekerjaannya agak longgar. Nah, ini yang mungkin bisa sering diminta bantuannya untuk membantu kegiatan kematian tersebut. Nah, ada orang spesial nggak Pak? Yang siapa sih? Ada. Selalu orang ini yang ditunjuk. Ada, Bu. Oh, ada namanya spesial gitu ya. Boleh saya panggil? Oh, Tadi saya boleh. hubungi. Aduh, Boleh, luar oke. biasa. Berarti sendirinya nggak sendirian nih Pak Andi? Ya, Oke. boleh, ya. Emang ya. Kalau sendiri Pak Andi tegang, sobat Chris Cross. Katanya baru ini berhadapan sama kamera, Bima Okta pakai ini, headphone juga Pak. Pakai Pak. Oke. Baru ini kan ya, lihat yang namanya Pak Andi tersenyum lebar. Nah, oke, silakan Pak. Boleh saya hubungi, Boleh, ya? silakan. Luar biasa. Oh, aduh, dilepas dulu nih. Saya penasaran, kira-kira siapa ya yang selalu dikontak umat ini? Yuk, kita sama-sama coba cek. Halo. Ya, halo Pak Andi. Iya, selamat pagi Pak Selamat Sony. pagi. Ya. Saya kebetulan ada acara di Ya. Chris Cross ini sama Mbak Okta sebagai pembawa acara. Bisa mampir ke sini enggak Pak Sony?
Baik, saya tunggu konfirmasinya ditunggu. kembali nanti jam berapa dan Oh iya, tepatnya oke. di mana. Posisi dekat di tempat ya. Oke. Di Baik, lokasi baik, ya. siap. Oke, saya tunggu ya. Oke, terima kasih. Oke, Pak Sony. sama-sama. Pagi. Terima kasih. Ya. Ih, ngeri banget deh ya, bener-bener begitu koordinatornya telepon, anggotanya langsung meluncur. Luar biasa. Ini suruh datang ke studio Chris Cross. Bayangkan kalau umat yang telepon, Pak, ngirim hasil untuk komuni orang sakit, Pak, pelayanan ibadat kematian, pasti langsung meluncur ya, Pak. Oh, luar biasa karena semangat Karena pelayanannya. kita memang selalu dituntut untuk Oh, tanggap. ini. Kayak udah dijemput nih sama tim kreatif kita. Oh, luar Oke. biasa. Cepet ya. Baru ditelepon loh, sudah hadir di sini. Luar biasa loh. Oh, berapa orang Pak tim AI yang di Paroki Kristus Raja nih Totali sekitar 70 lebih, Bu. 70 lebih. 70 lebih, ya. Wow. Nah, waduh sudah buka pintu. Di mana beliau? Waduh, luar biasa. Wah, ini. Ya bener ini Pak, bener Pak Sony Pak. Katanya ini loh AI yang selalu ada ini kalau pas ada kematian. Oke, selamat datang. Selamat pagi, luar biasa. Waduh, silakan duduk, dinikmati kursinya, dipakai headphone-nya. Oke. Apa kabar Pak Sony? Luar biasa. Luar biasa. Bapak bawa oleh-oleh buat saya sama Pak Andi, Pak. Itu apa itu? Oh, maaf saya tadi agak terlambat. Oke, karena siap. saya harus melayani dulu ada ibadat pemakaman. Oh, luar Jadi biasa. ini bukan oleh-oleh bukan buat Mbak Okta, tapi ini adalah peralatan untuk pemakaman. Wah, luar biasa kan? Bener ya. Pas banget ya tadi kenapa Pak Andi langsung kontaknya Pak Sony gitu ya. Disuruh datang live langsung datang. Ternyata memang betul. Apalagi ada callingan untuk membantu pelayanan di umat. Penasaran seperti apa tugas asisten imam pada saat ibadat pelayanan? Tunggu dulu, simpan dulu pertanyaan dan rasa penasaran dari Sobat Chris Cross. Karena setelah jeda iklan kita bersama akan mengulas bagaimana pelayanan asisten imam lebih dalam kepada seluruh umat di Paroki Kristus Raja. Jangan kemana-mana, tetap di Chris Cross. Kristus Raja, Cross Check. Baik, kembali lagi di Chris Cross. Kristus Raja Cross Check episode kedua spesial asisten imam paroki Kristus Raja. Oke, halo Pak Sony. Ya, halo, Aduh. selamat pagi. Masih terengah-engah ya, Ya, habis pelayanan habis luar pelayanan. biasa. Oke, kayaknya kemarin kita melakukan cross check langsung ya, Pak Andi dan juga Pak Sony ke beberapa umat paroki Kristus Raja. Nah, saat ini benar-benar kita mau cross check langsung ke narasumbernya. Kira-kira nge-match nggak sih apa yang diinfo umat sama yang ada di narasumber? Ya, oke. Baik, terakhir tadi sebelum kita iklan kita membahas mengenai ini ya, ibadat pemakaman atau pelayanan kematian untuk umat di lingkungan maupun di wilayah. Dan secara spesial kok kayaknya yang sering muncul selalu Pak Sony ya Pak Andi ya? Memang ada beberapa teman yang membantu tapi tidak terekspos. Oh, oke, Seperti baik. itu. Memang yang paling sering standby di paroki adalah Pak Sony. Luar biasa, yang paling sering standby. Makanya begitu saya nanya, ada ibadat pemakaman, nggak mencet nomor yang lain, langsung phonebooknya dipencetnya Sony AI. Waduh, disuruh datang ya langsung datang. Luar biasa. Bentar, tapi saya curiga nih Pak Sony ya. Tadi pakai batik ya, rapi banget. Sekarang kok anak muda banget ya, kayaknya casual gitu loh, ngenomi. Ya, bajunya saya ada di bawah. Oh, memang sengaja ditimbang. Memang sengaja saya lepas karena Oke. tadi agak sedikit panas. Asik. Ya. Saya tahu di sini santai. Asik. Saya langsung ganti kaos. Oke, luar biasa. Oke ya, mengikuti selera anak muda, cile. Oke, tadi dibahas oleh Pak Adi bahwasanya totally AI jumlahnya ada sekitar 78. 70 Oh, 70-an lebih lah ya, kurang lebih 73-an. 73. Nah, ini juga buat informasi buat seluruh umat di Paroki Kristus Raja ya. 70 ini tersebar di semua wilayah kah? Karena kita kan ada Betul. 16 wilayah ya. Betul. Tapi untuk selama pandemi ini ada beberapa bapak-bapak AI tidak aktif karena
pertama faktor usia. Nah, Ya, faktor usia yang mungkin tidak memungkinkan mereka akan bertugas lagi untuk acara pengiriman komuni maupun acara tutup peti atau pemakaman. Karena batas usianya sudah melebihi dari ketentuan yang telah ditentukan oleh keuskupan. Seperti itu. Tetap ya menjaga prokes termasuk keamanan dan kesehatan dari seluruh asisten imam. Termasuk episode kali ini nih, meskipun kita tidak menggunakan masker, tapi seluruh tim kreatif sudah menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Baik, tentunya. Nah, ini termasuk Pak Sony ini termasuk asisten imam senior ya di Paroki Kristus Raja ya. Baik, Bapak sudah berapa tahun Pak jadi asisten imam di Paroki Kristus Raja? 3 tahun. 3 tahun, wah luar biasa. Dan 3 tahun dan selalu standby kalau ada telepon ya, telepon. Oke, luar biasa. Nah, tentunya dari 70 kurang lebih 70 lebih asisten imam tadi ya, itu tersebar di semua wilayah dan semua rata ya jumlahnya ya. Rata-rata, tapi ada beberapa wilayah yang memang jumlah asisten imamnya nggak terlalu banyak, Bu. Seperti itu. Makanya kita selaku asisten imam yang sekarang selama masa pandemi itu, untuk yang seperti Pak Sony ini adalah membantu wilayah lain yang membutuhkan untuk pemakaman pelayanan seperti itu. Jadi bisa diimpor ya dari wilayah lain. Berarti bukan mengimpor seperti itu, tapi sudah lintas lingkungan dan wilayah. Sudah otomatis. Kalau antar paroki memungkinkan nggak Pak Sony? Boleh saya jawab? Boleh. Kalau antar paroki itu sebenarnya prosedurnya nggak boleh. Prosedurnya nggak boleh? Nggak boleh. Karena mereka juga punya asisten imam tersendiri. Jadi asisten harus lewat prosedur ngomong ke romo kepala paroki atau kita minta izin ke parokinya. Jadi dimanfaatkan AI yang ada di parokinya. Betul. Ya. Nah, tentunya nih. Saya pernah melihat ya ada asisten imam itu wanita, ibu-ibu ya. Tuh. Kenapa sih saya lihat di Kristus Raja kok nggak ada cowok semua gitu loh? Ya, kalau memang asisten imam ibu-ibu itu ada di beberapa wilayah. Di Surabaya setahu saya ada beberapa paroki yang memang ibu-ibu jadi asisten imam. Itu juga tergantung dari romo kepala parokinya sendiri yang memberikan izin seperti itu. Mbak Okta tertarik untuk ikut? Belum sampai seperti Pak Sony kayaknya saya ya. Jiwa pelayanan saya harus benar-benar dipupuk kayaknya ini. Ini tapi sudah memotivasi saya benar-benar nih, energi positifnya Pak Andi sama Pak Sony udah nular nih ke saya nih. Langsung ditantang Bu saya. Oke. Jadi seperti itu ya. Bahkan termasuk Miss Dinar pun di sini juga lebih banyaknya cowok juga ya. Karena dulu saya juga Miss Dinar, Putra Atel Kristus Raja. Luar biasa. Kalau memang ada perempuannya, biasanya kalau sifat perempuan itu lebih rajin daripada laki-laki. Saya suka ini. Betul kan? Saya cewek di sini saya dipuji. Betul kan Mbak Okta ya? Betul, saya lebih rajin memang. Karena dari sifat ini kita berusaha untuk ya sementara kita nggak usah untuk misalnya cewek dulu, nanti takutnya yang cowok kalah lah. Baik. Jadi lebih keutamaannya adalah lebih daripada habit dan karakter ya dalam hal itu ya, karena dinilai wanita itu memang lebih rajin, lebih rutun, lebih tekun. Nanti kalau ngerti ceweknya, wes kamu aja, jadinya yang cowok nanti aja dia, kan sudah ada yang menggantikan. Betul. Nah ini ya, kenapa itu tidak ada di paroki kita? Sudah terjawab. Oke, baik, spesial. Ya, ini Pak Sony sudah waktunya cooling down-nya sudah selesai. Makanya waktunya saya tanya Pak ya. Oke. Saya tuh seneng banget lihat Pak Sony itu ya. Selalu nongol dari mulai saya pagi kadang tugas, kemudian siang kadang saya mampir, sampai saya malam kadang selesai syuting. Beliau tuh selalu standby loh di paroki. Makanya nggak salah kalau beliau selalu Pak Sony aja deh gitu ya kan. Nah Pak, boleh diintipin itu isi tasnya apa aja? Kalau itu memang bukan oleh-olehnya Okta atau Pak Andi, mumpung Bapak bawa tadi habis pelayanan, boleh dong Pak dipamerin ke semua biar kita semua paham. Ini adalah alat-alat untuk pemakaman. Oke, baik. Kita harus menyiapkan salib. Oke, siap. Boleh saya bantu tata Pak di sini? Oke. Lalu ini
buku seputar kematian. Nah, Kita juga menyiapkan, mungkin dari pihak lingkungan ada yang tidak membawa, jadi ini milik paroki kami bawa. waduh, ini ya bener-bener nih fresh from the oven, masih panas ini. Wah, ini seperti ini ya. Lalu sudah yang ini disiapkan. adalah air suci. Oke, baik, ini adalah air sucinya. Oke. Dan yang terakhir ini adalah wirup. Wirup. Ya. Nah, Ini buat adalah wirup. teman-teman ya, anak-anak muda nih, sobat Kris Cross yang suka dibakar-bakar itu Ya. apa sih gitu ya. Nah, ini namanya wirup. Namanya wirup. Nah, namanya wirup nih. Oke, ada lagi? Nah, untuk membakar wirup kita juga membutuhkan ini namanya briket. Briket. Ya, nah, arang briket. Arang super Arang, briket. arang super briket. Oke, siap. Kita cukup pakai ini. Ada lagi? Tapi tidak hanya pakai briket, di sini juga ada yang namanya untuk membuat arang ini bisa berbau wangi. Yes. Ini ada dupa. Oh, ini ada dupanya. Ya. Boleh ditunjukkan. Boleh saya pegang ya? Oke, dilepas aja nih. Nah, kelihatan ya, mungkin nanti bisa di zoom ya, luar biasa. Nih, terima kasih loh Pak Andi, langsung mendatangkan fresh, langsung habis pelayanan langsung dibawa ke sini, jadi masih keresekan semua. Jadi mohon maaf ya, jadi benar-benar ini fresh karena beliau habis pelayanan langsung kita sidak ya, langsung kita sidak isi tasnya seperti apa. Nah, ini biasanya alat-alat ini standby-nya di mana? Untuk alat-alat ini standby-nya di paroki. Standby-nya di paroki. Di paroki. Oke. Jadi kalau setiap kali kita akan bertugas, kita menghubungi koster Baik. untuk meminjam peralatan. Nah, ini hanya satu paket aja atau ada beberapa paket? Kan kita nggak tahu nih, umat misalnya ada pas ada kedukaan pas di jam yang sama. Loh, kok rebutan nih opo? Kebetulan paroki tidak hanya memiliki satu paket, Oke. ada sekitar 4 paket. Ada 4 paket ya? Ya, yang disediakan oleh paroki. Oke. Dan ini seharusnya untuk mempersiapkan peralatan ini bukan tugasnya seorang asisten imam, Oh, tapi ketua lingkungan Oh, yang begitu. seharusnya menyiapkan alat-alat ini. Tapi kadang-kadang banyak sekali para ketua lingkungan lupa akan alat-alat ini. Yes. Jadi setelah kita sampai di tempat pemakaman, alat-alat ini tidak ada, tidak disiapkan. Baik. Nah, kalau secara khusus pribadi saya menyiapkan sendiri. Oh, luar biasa. Permisi Mbak, ada tamu mau ketemu Pak Soni sebentar. Bisa Oh, mungkin? oh bisa. Luar biasa, ada tamu. Siapa ya tamunya? Tim kreatif tamunya siapa? Kayaknya saya familiar sama Mas ini. Jadi mau daftar Pak Soni? Mau daftar? Mau daftar? Maksudnya mau daftar apa? Asisten imam. Kalau mau daftar asisten imam, kebetulan untuk tahun ini kita belum membuka pendaftaran baru. Nanti kalau sekiranya mungkin tahun depan, karena kita diperpanjang 1 tahun, kalau ada pendaftaran baru, nanti akan dihubungi oleh ketua lingkungan Ketua lingkungan atau wilayah Pak? atau ketua wilayah. Nanti mereka yang akan mencari calon-calon asisten imam baru. Waduh, luar biasa. Masnya sudah mantep mau jadi asisten. Oh, sudah lahir batin mantep ya. Luar biasa. Pendaftaran belum dibuka, sudah mengajukan diri. Mungkin ada form yang mau buat pra pendaftaran, mungkin mau perlu diisi, Pak. Biasanya form itu dari paroki. Oh, formnya dari paroki ya. Dari paroki. Oke. Mungkin nama KTP bisa dikasihkan dulu biar Pak Sony nggak lupa ya, Mas ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, mari. Oh sudah cuman gitu aja. Luar biasa. Saya sampai kaget loh. Ini lagi live tiba-tiba ada umat nyelonong masuk pengen daftar AI, luar biasa. Ini ya, semangat jiwa melayaninya sangat luar biasa, tertular ke seluruh umat paroki Kristus Raja karena tentunya pasti ada regenerasi. Nah, menyambung yang tadi nih, mumpung masih anget. Sebenarnya syarat dan ketentuan untuk menjadi seorang asisten imam itu apa aja sih?
Pertama ada ketentuan batas usia Pak Sony ya. Ya. Oh, oke, ada batas Seperti usianya. itu. Kemudian Batas usianya berapa nih Pak? Minim berapa, maksimal berapa? kalau waktu saya itu kurang lebih sekitar 30 tahun. 30 tahun Awal ya? awal. Minim. 30 Minim. tahun. Minim 30, Minim 30 tahun. tahun. Oke. Sudah menikah belum nikah pokoknya minim 30 tahun Ya, ya. Oke, betul. siap. Sampai maksimalnya Batasan usianya kurang lebih sekitar 65 tahun. 65 tahun karena dia lansia ada- ya. Pertama untuk selama pandemi ini ya Bu ya. Mhm. Tapi kalau tidak pandemi mungkin ya selama dia bisa mampu membantu lingkungan, Selama gitu, masih masih kuat, lanjut. silakan. Wah, lanjut, luar biasa. Karena kalau kita ngomong soal pelayanan itu tidak ada kata pensiun, betul ya. Sampai Tuhan bilang, "Wis, mari tugasmu di dunia selesai." Ya itu berarti tugas kita selesai dalam hal pelayanan. Jadi namanya pelayanan tidak ada kata pensiun gitu ya. Betul. Luar biasa. Cuman usia aja Pak, gak ada yang lain. Berpenampilan menarik kah? Oh, harus kuat berdiri kah? Oke, yang lain mungkin. Setahu saya itu tidak ada halangan. Artinya dalam kondisi dia tidak ada bermasalah dengan istri atau keluarga. Oh, oke. Seperti itu. Ngeceknya sampai harus ke keluarga Iya. juga ya. Karena itu juga akan melibatkan lingkungan, karena yang tahu asisten imam ini kan memang umat dari lingkungan yang direkrut, seperti yang saya tadi bilang Mbak. Iya betul. Seperti itu. Jadi riwayat keluarga juga kalau mereka sudah berkeluarga harus tahu apakah dengan orang ini masih proses misalnya mau cerai atau gimana, ada konflik dengan keluarga. Baik. Itu Iya. akan menjadi pertimbangan. Yes. Jadi kalau bisa jadi role model ya di lingkungan bahkan di wilayahnya ya. Luar biasa. Dan yang aktif. Jadi selain kita menawarkan diri dari pihak lingkungan dan juga wilayah pun juga akan meng-cross check. Nah, lagi-lagi kita cross check juga, termasuk dari AI pun juga akan meng-cross check bagaimana kehidupan keluarganya dan juga aktivitasnya saat pelayanan di gereja. Betul, Mbak. Oke, luar biasa. Kembali lagi ke peralatan ini. Baik, kalau tadi dibilang adalah ada 4 paket yang disiapkan, di standby-kan untuk Ya. bisa dipinjam untuk nanti kalau untuk pelayanan umat yang sedang ibadat pemakaman. Nah, tentunya yang selalu standby adalah mereka-mereka yang tidak terlalu aktif di dunia kerja di hari-hari biasa, begitu ya. Ini aku repot, aku kerja, aku bisa cuma Sabtu Minggu tok. Aku nggak bisa pelayanan ibadat pemakaman, aku bisa cuma misa doang gitu ya. Nah, secara spesial selalu Pak Sony. Nah, Pak Sony, apa sih Pak suka dukanya? Kok mesti aku wae? Ada perasaan kayak gitu sih nggak Pak? Padahal kan aku sing nom-nom, Andi yo nom. Ya gitu kan pasti ngomongnya. Pak Budi yo nom, dia juga AI. Kok mesti aku? Ya, ada nggak sih Pak perasaan-perasaan kayak gitu Pak? Untuk masalah perasaan seperti itu tidak ada pada diri saya. Tuh luar biasa bukan? Karena setiap kali saya diminta untuk melayani, saya siap. Luar biasa. Nih ya, tolong di bold kata-kata ini ya. Setiap saya diminta untuk melayani, saya siap. Ya, saya siap. So luar biasa. Oke. Aduh Pak merinding tau gak sih Bapak bilang kayak gitu. Oke, baik. Ya Tuhan, saya sampai deg-degan rasanya. Ada hal yang membuat Bapak sangat sukacita nggak Pak ketika Bapak melayani khususnya dalam hal ibadat pemakaman ini? Dimana tentunya kan asisten imam sebagai perantara kita ya untuk menyelesaikan apapun yang ada di dunia, untuk menghantar dia menuju ke rumah Bapak dengan aturan liturgis gereja. Ada perasaan sukacita apa Pak yang Bapak rasakan? Tentunya itu adalah sukacita untuk diri saya sendiri. Selama saya melayani, dalam arti kata saya bisa melayani umat, khususnya paroki Kristus Raja yang membutuhkan ibadat pemakaman. Tentunya bagi saya sendiri ada rasa suka, ada rasa cita bagi saya sendiri. Dan itulah yang selalu ada dalam diri saya setiap kali saya melayani siapapun mereka. Jadi nggak ada kata lelah, capek, abis datang disuruh berangkat Ya, lagi. memang kata lelah itu pasti ada, tapi langsung saya tepis. Tidak ada kata lelah untuk saya. Oh, luar biasa. Oke, kalau dibilang sukacita adalah berangkatnya dari saya siap melayani. Ada nggak Pak kejadian unik atau yang membuat Bapak itu sampai dengan saat ini
selalu nancep di hati, khususnya pada saat Bapak melayani ibadat pemakaman, melihat keluarganya, melihat situasinya, bagaimana Pak? Selama ini setiap kali saya melakukan pelayanan itu banyak sukanya. Tetapi untuk dukanya itu ya ada, khususnya di masa pandemi. Nah, bagaimana Pak? Kita udah hampir mau ulang tahun yang kedua ini pandeminya Pak. Karena kalau selama di masa pandemi saya memberikan pelayanan, itu yang saya hadapi itu sebagian besar itu hanya pihak keluarga. Jadi betul. Perwakilan dari lingkungan atau wilayah satu orang pun tidak ada yang ikut mengantar, ikut mendoakan. Jadi saya hanya berhadapan dengan keluarga. Wow. Bahkan saya juga pernah berdua dengan saya 3 orang. Jadi keluarga cuma 2 orang, bersama saya 3 orang. Itu dukanya. Lalu duka selanjutnya apabila saya bertugas seorang diri. Karena seorang asisten imam itu alangkah baiknya itu harus memiliki seorang asisten untuk menyiapkan segala peralatan ini. Mendampingi lah. Mendampingi ya. Istilahnya mendampingi, seperti putra altar. Mendampingi, ya. Baik. Tetapi kadang-kadang saya juga seorang diri, tidak ada yang mendampingi. Jadi semua itu saya yang menyiapkan. Oh, luar biasa. Tetapi kadang-kadang saya juga mencari asisten sendiri untuk bisa membantu saya. Oke, luar biasa. Pak Sony kalau mau nangis enggak apa-apa, Pak. Oh my god. Auranya nyampe ke saya, energinya luar biasa. Bagaimana beliau secara tulus ya memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk melayani umat ya. So luar biasa Pak. Itu sangat inspiratif sekali buat saya dan tentunya sobat Kristos yang menyaksikan di sini. Oke, nggak apa-apa Pak Sony kalau mau menangis, ini luar biasa. Ungkapan sukacita Bapak. Luar Kalau biasa. boleh saya menambahkan, Pak Sony mungkin punya pengalaman lewat Zoom Pak ya. Jadi pemakaman yang dari jarak jauh, karena selama pandemi ini keluarga juga mengantisipasi seperti itu. Jadi selama masa pandemi saya menerima pelayanan itu harus saya pastikan dulu dia meninggalnya secara biasa atau wajar atau karena COVID. Yes. Jadi saya harus minta surat keterangan kematian yang menerangkan jenazah ini meninggalnya karena apa? Ya. Okay. Karena COVID saya tolak. Ini karena penuh risiko. Ya, betul. Karena ada prosedurnya yang tersendiri. Ada prosedur sendiri. Kalau itu pun mereka memaksa, saya bisa melayani, tetapi melalui virtual atau Zoom. Saya juga pernah melayani 1 kali melalui Zoom. Baik. Itu yang Bapak lakukan ya, meskipun secara virtual ya Pak ya. Secara virtual. Oke, tim kreatif bisa dibantu? Pak Sony mungkin kalau yang ini nggak mungkin ditolak ya. Nanti kalau yang COVID ditolak, mungkin kalau yang ini nggak mungkin Pak Sony nolak. Oke. Oh, waduh. Like this, saya suka yang ini. Monggo, waduh. Kopi rajanya. Waduh, mantep. Ini dipenuhi ya janjinya tim kreatif ya. Kemarin katanya di episode 1 nggak ada kopinya. Di episode kedua ternyata ada, khusus karena ada Pak Sony di sini. Tapi kopinya kok putih ya? Kopi susu Pak. Kopi susu. Tim kreatif diprotes sama narasumber ya. Kopi susu. Kopi susu Pak, spesial. Monggo boleh diminum dulu untuk lebih mengatur ritme nafas ya. Waduh. Kita icip bagaimana sih racikannya Neng Angel. Pinter ya milihnya ya yang anget gitu ya. Aduh. Dihabiskan boleh Pak Sony? Enak yang di pos ya. Enak yang di pos. Catatan ya tim kreatif enak sing nang pos ya.
Ditunggu kopinya yang di pos. Oke, baik. Kita lanjut. Berarti kalau secara virtual itu berarti maksudnya tidak hanya ibadah tapi juga ritualnya pun liturginya pun juga sesuai seperti offline tapi hanya dipindahkan ke online ya, Pak? Secara virtual atau online, liturginya tentu berbeda. Oh, gitu. Kita tidak memakai peralatan yang ada di meja ini. Oh, begitu. Ya. Baik. Jadi tanpa peralatan yang ada di meja ini. Sifatnya hanya mendoakan, Pak ya. Tempatnya hanya mendoakan. Nah, ini ya edukasi buat kita juga tentunya. Baik. Ya, luar biasa ya. Jadi ini yang khususnya di masa pandemi ya. Apa sih yang membuat hati kita, emosi kita dibuat naik turun karena memang kondisinya tidak seperti pada saat offline. Khususnya kalau pada saat kedukaan ini kita butuh partner, kita butuh saudara, khususnya di lingkungan untuk bisa sering mendoakan. Tapi ternyata karena pandemi harus seorang diri. Itu ya Pak ya, itu ya kedukaan dari asisten imam pada saat di masa pandemi saat ini. Oke. Baik, so luar biasa sekali Pak Andi, Pak Sony sangat menginspirasi dan sangat menyentuh saya, bahkan saya sampai merinding. Luar biasa pelayanannya, ini benar-benar menegur saya yang masih muda dan juga teman-teman tim kreatif yang juga masih muda semua ya di sini ya. Nih, ini adalah contoh pelayanan yang patut kita teladani dari 2 orang asisten imam kita. Bagaimana kita seharusnya bersikap dalam hal pelayanan, meneladani bagaimana Tuhan Yesus Kristus sendiri memberikan pelayanannya pada seluruh umat yang ada di dunia. Dan tentunya sebelum kita close di Kris Cross episode kedua ini, boleh dong ngasih pesan-pesan untuk kita semua, khususnya untuk memeriahkan hari ulang tahun paroki kita yang ke-91 tahun. Yuk, siapa dulu nih? Dari Pak Andi dulu atau mungkin Pak Sony? Pak Andi dulu. Oke, silakan. Kalau saya, selama kita mampu untuk memberikan apa yang kita mampu ke paroki, bentuk pelayanan, kita lakukan saja selama kita masih mampu. Seperti itu. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Pak Sony. Yes, saya punya waktu full time, kasih gitu untuk ya. paroki. Good, thank you, terima kasih Pak Andi. Berikutnya Pak Sony. Baik, kalau saya, karena saya setiap kali melayani ibadat pemakaman, tidak ada rasa duka pada diri saya, karena ada rasa sukacita. Itu sangat cocok sekali dengan tema di hari ulang tahun paroki yang ke-91. Bersukacitalah bersama parokiku. Oh, good. Boleh kita kasih aplaus dong. Wow. Jadi saya melakukan tugas-tugas ini juga penuh dengan sukacita, karena untuk parokiku. Woi, luar biasa. Good. Mantep memang nih ya. Sudah ada klub bersukacitalah bersama parokiku. Baik, Sobat Kris Cross semuanya, terima kasih atas kebersamaannya bersama kita bertiga dan seluruh tim kreatif yang bertugas, dan tentunya untuk setiap cross-check yang sudah dilakukan oleh umat paroki Kristus Raja bersama tim kreatif. Tentunya kami masih menunggu saran dan masukan Anda semuanya untuk cross-check berikutnya di episode berikutnya. Tentunya yang harus kita cross-check dan kita ulas seputar kegiatan yang ada di paroki Kristus Raja. Baik, tentunya baik Pak Sony, Pak Andi dan saya Okta pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Kris Cross Kristus Raja Cross Check di episode berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데